Oke, kembali berjumpa dengan saya Jose Marwoto dalam program Koki Komsos Terkini. Dan kali ini masih dalam rangka 100 tahun KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Saya kembali ingin membedah beberapa komisi-komisi yang ada di dalam tubuh dari KWI itu sendiri untuk kita coba perkenalkan ya kepada umat Katolik di Indonesia. Apa saja itu? Nah, kali ini saya ingin mengundang ada Romo Alfonsus Widi Wiryawan atau yang lebih populer dikenal dengan Romo Alfons gitu ya, lebih singkat. Nah, Romo Alfons ini ternyata banyak ini jabatannya nih. Jadi pejabat beliau nih gitu ya. Beliau adalah Direktur Nasional dari Karya Kepausan Indonesia atau KKI dan juga sekaligus sebagai Sekretaris Eksekutif dari Komisi Karya Misioner atau KKM. Saya langsung sapa beliau yang berbaju batik pada hari ini. Apa kabar Romo? Sehat. Sehat-sehat Romo ya. Gimana? Katanya Romo dengar-dengar masih fresh nih di KWI. Wah, itulah ya. Baru beberapa bulan berkarya selaku direktur dari KKI dan juga sekretaris dari KKM. Nah, ngomong-ngomong Romo, ini kan bicara soal karya kepausan Indonesia. Barangkali kita KKI terlebih dahulu. Ini sebenarnya apa nih Romo? Barangkali umat ingin tahu, Sobat Komsos ingin mengenalnya. Ya itulah. Baik, begini Mas Jose. Kalau kita melihat kodrat dasar gereja, kita akan menemukan bahwa misi itu berada di pusatnya. Iya, betul. Gereja berkembang karena ada misi. Betul. Itulah sebabnya Karya Kepausan Indonesia itu merupakan perpanjangan dari Bapak Paus untuk mewujudkan bagaimana sih aktualisasi dari misi gereja ini. Maka dari itu dibentuklah Komisi Karya Kepausan ini, ada dengan 4 serikatnya. Lalu kemudian di Indonesia, dalam struktur di KWI kita memiliki yang namanya Komisi Karya Misioner. KKM itu tadi. KKM itu. Dan komisi ini merupakan satu komisi yang baru dibentuk resminya mungkin sekitar tahun 78-79. Setelah propaganda Fide menganjurkan supaya dibentuklah komisi ini supaya karya misi di Indonesia itu lebih terpadu, lebih berjalan seiringan dan bersinergi dengan keuskupan-keuskupan yang lain. Jadi core bisnisnya tetap sama, yaitu misi. Arah dasarnya bagaimana misi itu diwujudkan dalam gereja. Oke, nah kalau bicara misi ini menarik Romo ya, karena selama ini kan gereja Katolik ya lebih banyak juga aspek sosial, dialog antar agama dan sebagainya. Ternyata ada misinya, ada yang mengurusi misinya gitu ya. Nah kalau boleh tahu nih apa yang dikerjakan di Indonesia sendiri Romo? KKI ini apa yang dikerjakan di Indonesia dan juga KKM-nya? Iya, KKI dan KKM memang bersinergi kalau kita melihat program-programnya. Jadi kita merencanakan bagaimana sebuah gereja itu memiliki masa depan, bagaimana umat itu terpelihara imannya, lalu kemudian bagaimana tenaga pastoralnya itu juga bisa selalu di-upgrade, didampingi, dan kemudian dikembangkan. Nah, bagaimana bentuk konkretnya? Karya Kepausan memiliki 4 serikat kepausan. Ya. Yang pertama itu Sancta Infantia, ini untuk anak-anak kita paling sering mendengar KKI itu terkait dengan sekami. Sekami anak-anak dan remaja misioner. Dan di situ karyanya adalah bagaimana para imam itu mengembangkan iman, memperkenalkan misi sejak dini kepada anak-anak. Itulah sebabnya sekolah minggu, sekami, itu memang diarahkan untuk anak-anak itu menyadari bahwa mereka sejak dibaptis itu punya perutusan. Nah ini penting ya, sejak kecil ya. Sejak kecil, mereka menyadari bahwa saya hidup bukan untuk saya sendiri, tapi hidup bagi orang lain. Itulah sebabnya program-program sekami diarahkan untuk dengan doa, derma, kurban, kesaksian. Mereka diarahkan untuk berani keluar dari dirinya dan memberikan yang terbaik untuk gereja. Ini yang sekami. Lalu kemudian yang kedua, San Pietro Apostolo, ini berkaitan dengan soal seminari. Jadi kalau kita membayangkan satu gereja berada, tentu masa depan gereja itu ada di mana? Seminari. Jadi kalau keuskupan nggak punya seminari, wah ini masa depannya akan susah. Karena harus mencari orang, siapa nanti akan menjadi imam dan seterusnya. Maka dalam pospa ini, Pontificio Officio di San Pietro Apostolo, targetnya adalah membantu seminari-seminari baik dalam struktur maupun dalam mempersiapkan para formator di seminari. Lalu yang ketiga, ini berkaitan dengan
Pontificio Unione Missionaria untuk para imam religius tarekat, bagaimana para imam religius ini tetap mengupgrade dirinya sehingga tetap fresh ya ketika menjalankan misi itu. Lalu yang terakhir apa tadi? Posi sudah, seminari sudah, Pospa sudah. Yang terakhir berkaitan dengan propaganda fide. Nah, ini berkaitan dengan penyebaran iman. Kalau kita berpikir bagaimana gereja menyebarkan imannya kepada banyak orang, bagaimana iman Katolik itu bisa dikenal oleh banyak orang. Nah, maka propaganda fide membantu dalam bidang misalnya pengadaan fasilitas-fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan oleh gereja, keuskupan atau paroki. Misalnya berkaitan dengan pembangunan gereja, berkaitan dengan pengadaan fasilitas transportasi misalnya untuk para misionarisnya, rumah sakit. Apa yang dibutuhkan oleh keuskupan itu yang dibantu. Lalu kita bertanya, duitnya dari mana ya? Nah inilah ya, Karya Kepausan itu merupakan satu lembaga yang membantu Paus dengan 3 kolekta misi. Ada kolekta Hari Anak Misioner, minggu pertama Januari biasanya, Hari Minggu Panggilan, dan juga Hari Minggu Misi yang biasanya dibuat pada minggu kedua terakhir bulan Oktober. Nah, kolekta ini 100% dikirimkan ke Roma. Meskipun pastor, paroki saya itu cuma kecil di pedalaman, kolektanya mungkin cuma 100.000, tidak apa-apa. Jadi kita minta yang 100.000 itu tetap dikirimkan 100% ke Roma, nanti menjadi satu dana universal. Dari seluruh dunia ya? Dari seluruh dunia. Dan di sini kita bagi-bagi. Dibagi-bagi kepada pastor yang membutuhkan, uskup yang membutuhkan untuk karya misi itu. Dan kalau kita pikirkan, iya, negara kita kan masih kecil. Kolektif kita nggak banyak. Tapi dari kita yang kekurangan, kadang-kadang diminta oleh Roma, tolong dong dikirimkan sekian ke sana, sekian rupiah ke sana. Pastor, kami masih tidak punya apa-apa. Tidak apa-apa, berikan dari kekurangan yang kamu punya. Nanti yang lain pasti akan membantu. Jadi itulah gerak misioneri itu, keberanian untuk memberikan yang terbaik meskipun kita nggak punya apa-apa. Tapi menarik gini, mungkin di mata awam gitu ya, yang namanya tugas perutusan misi itu, ya itu tugasnya yang berjubah gitu kan. Romo, suster kan gitu kan. Ya awam sih ngikut aja lah gitu. Ini sebenarnya konsep seperti ini bagaimana pandangan Romo Alphonse? Iya, mari kita belajar dari apa ya? Jemaat Kristiani perdana ya. Dari Yerusalem, para murid berkumpul di sana semuanya. Kemudian ketika terjadi kasus persekusi itu misalnya, kan pada bubar semua itu. Ya, kemana-mana gitu. Kemana-mana. Tapi mereka tidak bubar lalu hilang begitu saja. Nah, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu penting. Ini menarik ya. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Iya. Ketika seorang Katolik itu bertemu dengan Tuhan Yesus ya, merasakan Yesus hadir dalam hidupnya dirubah, tentu dia tidak akan tinggal diam dalam persekusi itu. Tapi dia berani bangkit dalam pengalaman Paskah. Itulah sebabnya ketika mereka keluar dari Yerusalem, keluar dari Roma, keluar dari tempat-tempat di mana mereka dipersekusi, mereka tuh keluar sambil menceritakan pengalaman imannya itu. Dan inilah karya misi itu. Jadi ketika saya dibaptis, menyadari bahwa tugas saya adalah berani menceritakan pengalaman saya dengan Tuhan kepada orang lain. Dan dari situlah gereja berkembang. Jadi bukan tanggung jawabnya, kamu kan pastor, misionaris, kamu yang tanggung jawab soal misi. Tidak. Ada kongregasi-kongregasi yang spesifik, ada misionarinya. Bahkan gitu lagi ada itu ya. Bukan itu? Bukan tanggung jawab mereka. Kalau tarekat itu memang punya spesifikasi khusus dalam bidang misi, itu karena mereka memang mau memfokuskan diri secara total untuk misi. Tapi bukan berarti bahwa tanggung jawab seorang yang dibaptis diserahkan pada mereka. Gitu. Kita yang harus tanggung jawab dengan baptisan yang kita terima. Tapi bagaimana, kan banyak awam yang masih mungkin merasa nggak pede. Aku tuh nggak belajar teologi, nggak belajar filsafat, nggak belajar katekes, atau mungkin juga macam-macam gitu kan. Gimana caranya? Tapi Romo Alphonse memberikan clue yang menarik nih. Pengalaman jemaat perdana hanya menceritakan pengalaman perjumpaan dengan Kristus. So simple seperti itu kan, atau bagaimana sebenarnya? Apakah kalau kita belajar berteologi, belajar tentang teologi, apakah kita hanya mentransfer pengetahuan itu pada orang lain? Jadi bermisi itu bukan sekedar atau belajar tentang teologi atau filsafat, itu tidak hanya melulu mengandalkan otak, pemikiran, tapi kita harus berteologi dengan lutut.
Oh. Artinya ketika kita belajar, kita harus berdoa. Oke. Maka dari itu, ketika kita berdoa pun sebetulnya kalau dalam sejarah patristik ya, yang namanya teologi itu kan bagaimana cara kita untuk sampai kepada Tuhan. Itulah berteologi. Maka berteologi dengan lutut, dengan pengalaman doa, itu akan membuat pemahaman kita tentang Allah akan lebih mendalam. Banyak santo-santo itu yang ujiannya itu nggak lulus-lulus ya. Tapi kemudian ketika dia berbicara tentang Tuhan, itu kita menemukan satu pengalaman yang sangat indah. Dan itu dimungkinkan oleh banyak orang. Para mistikus-mistikus di patristik, di abad pertengahan itu kan tidak banyak yang dari mereka itu yang memang studi filsafat akademisi dan gitu ya. Akademisi. Tapi justru pengalaman dengan Tuhan itu yang membuat banyak orang. Dengan kata lain, kuncinya adalah dalam bermisi itu adalah pertobatan. Wah, tahun depan kan kita masuk ke tahun jubileum ya. Betul. Dan di situ kita diajak untuk masuk ke dalam pengalaman yang paling dasar dalam misi, yaitu soal hati. Bagaimana hati Yesus Kristus itu, spiritualitas hati ini dikembangkan sejak mungkin abad ke-16 ke-17 dan itu melahirkan kurang lebih 400 tarekat dengan nama itu, dan intinya adalah pertobatan hati itu. Jadi ketika hati seseorang itu mulai bertobat, bertemu dengan Tuhan, memberikan celah pada Tuhan untuk masuk, pasti dia akan berani bermisi. Wow, ini satu hal yang menyadarkan kita nih Sobat Komsus, ternyata kita sebagai umat Katolik juga adalah seorang misionaris gitu ya. Iya. Betul ya? Mesti kita sadar ketika dibaptis kita itu juga punya perutusan. Tugas perutusan itu ada gitu ya. Iya. Maka sejak anak kecil itu diperkenalkan dalam sekami, diperkenalkan doa, dharma, kurban, kesaksian, supaya mereka mulai menyadari bahwa menjadi misionaris tidak menunggu nanti waktu dewasa, tapi sejak anak-anak pun pada saat kecil pun mereka diajak untuk misalnya kolektor sebulan sekali untuk misi, berdoa untuk para imam, misionaris atau tenaga-tenaga pastoral, para katekis atau ketua stasi di tanah misi. Begitu. Bagaimana mereka berani, bagaimana mereka mengenal misi, disitulah mulai diperkenalkan. Menurut Romo di Indonesia ini model misi yang seperti apa yang relevan dengan kondisi kita, Romo? Wah, konteksnya banyak ini. Konteksnya banyak ya. Apalagi kita dihadapkan pada satu budaya yang kan ada budaya, ada perbedaan suku, agama ras dan sebagainya. Dan ini tergantung pada kejelian kita semua. Jadi kita mau masuk dalam bidang apa? Kita masuk dalam bidang misalnya dialog antar agama. Kita masuk dalam bidang inkulturasi, kita atau dialog budaya. Kita mau masuk dalam dialog dengan kemiskinan. Ladangnya banyak. Menarik nih. Berarti misionaris ini bukan sekedar satu bidang, tapi di semua bidang kita bisa menjadi misionaris ya? Iya. Dan ujung tombak dari gereja itu adalah awam dalam tempat tugasnya masing-masing. Gitu. Jadi gereja bagaimanapun juga harus mengandalkan awam. Karena apa? Tidak mungkin struktur hierarki gereja itu menjangkau semua tempat. Dan di mana awam berada, di situ mereka harus berani berbicara, berani menyampaikan pengalaman imannya kepada orang lain. Tapi kan kadang-kadang kan kita punya budaya malu. Orang Katolik kan kadang-kadang malu menceritakan pengalaman imannya pada orang lain karena merasa, wah saya nggak belajar soal doa, saya nggak belajar soal teologi. Kalau makan di restoran pun tanda salibnya kecil. Padahal sebenarnya kalau ngomong-ngomong ya, saya tertarik ini. Artinya gini, seorang pengusaha, Sobat Komsus barangkali seorang pengusaha itu pun bisa menjadi misionaris. Seorang atlet bisa menjadi misionaris. Kita ingat banget ya, ada atlet-atlet kita yang Katolik yang ketika menang tanda salib Romo. Itu diekspos besar-besaran sama media gitu. Wow, luar biasa udah gitu kan. Itu juga bagian dari misionaris kan gitu. Hanya membuat tanda salib itu orang mengenal, oh dia mengandalkan Tuhan di dalam kemenangan itu kan gitu kan orang. Tapi jangan jadi jimat ya. Beda itu ya. Oke, jadi menarik ya. Jadi memang fokusnya dari karya kepausan Indonesia dan juga Komisi Karya Misioner adalah soal misi Romo ya. Dan itu Romo tadi mengatakan dari kecil, remaja juga Romo ya, dibentuk juga ya remaja. Lalu bagaimana dengan kelompok-kelompok tadi yang saya sebut profesional ataupun juga keluarga? Bagaimana itu tindakan-tindakan apa atau program-program apa yang dilakukan oleh KKI? Untuk remaja itu ada satu program namanya Teen School of Mission. Sekolah Misi Remaja. Teen School of Mission. Iya. Dan dalam program ini itu melibatkan
Kalau formasi secara umum kan ada SKAMI, baik bina iman anak, bina iman remaja, atau PIA dan seterusnya. Nah, di antara anak-anak ini, para pendamping mengambil beberapa yang punya potensi lebih. Seringkali kan gambaran yang sederhana adalah bagaimana anak-anak yang potensi lebih ini bisa kita akselerasi. Dan dibentuklah Teen School of Mission ini. Dan dalam program ini memang kita memberikan pelatihan-pelatihan secara khusus untuk mereka supaya menjadi lebih cerdas, tangguh, gembira, misioner. Memang harapannya nanti selalu dalam koordinasi dan kerjasama dengan komisi yang lain, misalnya kepemudaan misalnya, anak-anak ini nanti akan kita serahkan pada Komkap supaya mendapat pembinaan lebih lanjut lagi. Karena kalau kita mempertahankan terus akan susah ya. Maka dari itu untuk bidang misalnya para pengusaha keluarga, kita kembali ke pengalaman dasar. Ya, apa pengalaman dasar itu? Pertama pengalaman doa. Doa namanya sederhana ya, tapi kalau doa kita buat dalam keluarga secara rutin, itu akan memberikan dasar kuat untuk anak-anak. Lalu yang kedua pengalaman kerja. Kerja akan menjadi bagian kita secara rutin, tapi kemudian bagaimana spiritualitas kerja itu dihidupi, dan di situ kita akan menemukan misi Kristiani kita. Misi sebagai orang yang dibaptis dalam kerja. Kan ada etosnya. Lalu kemudian kehidupan berkomunitas. Kalau dalam komunitas, keluarga, tentu ada dinamikanya. Satu dinamika relasi yang sehat. Apalagi tantangan yang paling susah sekarang itu adalah media sosial. Betul. Ini jadi penyakit ini. Di satu sisi kita terfasilitasi, di sisi lain kalau kita nggak hati-hati bisa terjebak di dalamnya. Maka dari itu, bagaimana memberikan waktu efektif untuk keluarga. Waktu efektif itu tidak hanya sekedar berkegiatan, tidak, tapi tinggal berada bersama. Entah itu mengerjakan satu kegiatan bersama-sama dalam rumah, misalnya kerja bakti di rumah misalnya, atau cuci mobil bersama. Satu kegiatan bersama yang bisa menghidupkan lagi kesadaran kita itu satu komunitas. Dan yang terakhir, istirahat. Ya, kenapa istirahat penting? Karena ini merupakan bagian dari spiritualitas misi. Itulah sebabnya kita mengenal istilahnya tahun sabatikal untuk para religius ya. Betul. Kita mengenal istilahnya retreat, rekoleksi. Satu tempat, satu waktu di mana kita diajak untuk kembali ke dasar. Dan ini kalau dalam keluarga, profesional muda atau pekerja ya sangat dibutuhkan. Dan disitulah ketika dia kembali pada dirinya sendiri, arah dan dasar hidupnya, kita harapkan mereka sanggup untuk bermisi. Romo tadi mencoba untuk menarik sesuatu yang lebih dalam. Artinya misi itu dimulai dari doa, dari kehidupan keluarga gitu ya. Saya kok mencoba menarik kesimpulan, apakah artinya dalam gereja Katolik itu misi itu dimulai dengan keteladanan kita sendiri dulu. Kehidupan kita yang memancar, yang memberi garam, dan itu orang lalu tertarik dengan cara hidup kita. Dan mereka akhirnya mau mengenal siapa Tuhan kita dan sebagainya. Bagaimana pandangan Romo? Iya, kalau kita bicara mengenai identitas Katolik, apakah hanya terbatas pada soal misa hari Minggu, ikut kegiatan di lingkungan? Karena seringkali jebakannya di sana. Seringkali kita nggak menyadari bahwa nggak cukup hanya itu. Perlu didasari kenapa kamu ke gereja, kenapa kamu mau aktif di lingkungan, dan motornya harus ditemukan memang dalam pengalaman doa. Dan kesaksian itu baru muncul kalau kita punya satu pengalaman spiritualitas mendalam dengan Tuhan dalam doa. Dari situ akan muncul pertobatan dan itu akan memberikan satu kesaksian pribadi kepada orang lain. Meskipun nggak bicara, tapi dengan keteladanan, dengan contoh, itu orang akan masuk dalam pengalaman. Iya, kamu orang Katolik ya. Meskipun kita nggak berbicara, oh saya ini Katolik ini, buat anak salib dan tapi orang tahu gitu. Tapi orang tahu. Iya. Gitu. Ini rasanya Katolik nih. Auranya Katolik gitu. Tapi saya merasa juga seperti itu sih. Kalau ketemu orang Katolik, ini kayak Katolik deh. Saya tanya beneran gitu kan. Lebih teduh ya. Lebih teduh. Oke, menarik sekali. Romo, ini terakhir. Kira-kira kalau kita bicarakan, kita disaksikan juga oleh umat Katolik Indonesia. Apa yang perlu kita dukung dalam doa kepada karya kepausan Indonesia dan juga ke Komisi Karya Misioner, Romo, ke depannya, tantangan-tantangan dan sebagainya. Apa yang perlu kita dukung dalam doa-doa kita? Yang perlu kita dukung pertama, berangkat pertama dari kesaksian itu ya, kesaksian pribadi itu, yang lahir dari pengalaman iman. Artinya, ketika kita berdoa, ketika kita menjadi orang Katolik, mari kita hidupi tradisi iman Katolik. Kita punya akses internet, kita punya akses media sosial cukup banyak,
tentu Paus memiliki banyak pesan berkaitan dengan hal itu dan kita bisa langsung akses ke sumbernya. Yang kedua, pengalaman berkomunitas. Mari kita hidupi bersama pengalaman dalam komunitas kita, di lingkungan, di rayon, di komunitas apapun, dan mari kita hidupi secara sehat. Karena kadang-kadang kalau komunitas tidak sehat itu akan muncul iri hati, dengki, dan akhirnya tenaga habis di dalam, lupa tujuan kita berkomunitas adalah untuk pergi keluar. Pergi untuk bermisi, memberikan pelayanan dengan tulus di gereja. Tidak hanya sekedar melayani kalau ada pastornya, atau memberikan pelayanan juga untuk memikirkan bahwa selain paroki saya ini lahir dari pengalaman misionaris yang datang ke sini, mari kita berpikir juga pada gereja-gereja, komunitas-komunitas di tempat yang lain yang terpencil. Di mana para imam di sana, suster di sana, atau para katekis di sana membutuhkan bantuan kita. Kesadaran ini harus kita bangun. Oke. Baik. Terima kasih Romo Alphonse ini sudah memberikan satu insight kepada kita nih Sobat Komsos soal karya kepausan Indonesia dan juga Komisi Karya Misioner. Kita jadi semakin disadarkan dengan podcast ini bahwa ternyata saya juga adalah seorang misionaris yang memikul tanggung jawab juga. Amanat agung untuk menyebarkan iman kita kepada siapapun yang kita jumpai dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Romo Alphonse. Saya pamit undur, terima kasih, dan kita ketemu lagi dalam program Koki Komsos Terkini.